Hai, shalom anak-anak. Tebak apa yang mau ibu guru lakukan di video pembelajaran kali ini? Kalian lihat ibu sedang memasak air. Wah, ibu mau bikin apa ya? Ya, jadi seperti judulnya, saat ini ibu akan memperlihatkan kepada kalian eksperimen bagaimana hujan bisa terjadi. Kalian juga bisa mencoba di rumah, namun harus dengan pengawasan orang tua. Perhatikan, kita memasak air sampai mendidih seperti ini anak-anak ya. Oke, bahan yang pertama kita siapkan diantaranya adalah tempat ember besar seperti ini, atau toples besar, atau bisa juga baskom seperti ini anak-anak. Yang penting ada jaraknya ya, antara bawah dengan atas itu ada ketinggiannya. Nah, setelah itu yang lain juga yang kita siapkan adalah 2 buah mangkuk seperti ini. Ya, terserah bahannya mau plastik, tapi sebaiknya jangan kaca ya. Boleh plastik, boleh seng. Lalu bahan yang lain kita siapkan juga kertas wrap seperti ini, atau kalau kalian tidak punya, kalian bisa juga pakai plastik bening ya, plastik bungkusan yang bening kalian bisa gunting lalu bisa nanti dibuat jadi besar. Oke, jadi langkah yang pertama kita akan menuangkan air panas ke dalam ember. Ini tidak boleh kalian lakukan sendiri ya, harus dibantu oleh orang tua. Nah, seperti ini. Tidak usah kita isi penuh-penuh anak-anak ya, cukup hanya di bagian dasar. Nanti pastikan supaya mangkuk yang kita punya itu bisa berdiri, jadi airnya jangan terlalu banyak. Nah, tadi kan kita sudah siapkan 2 mangkuk, satu mangkuknya kita taruh sebagai dasar di sini ya, sebagai dasar. Kita tahan dulu mangkuk yang di bawah, lalu kita tumpuk mangkuk yang satu di atasnya sehingga bisa berdiri di atas air seperti ini. Lalu supaya tidak goyang-goyang, kita taruh bebatuan. Jadi ini nanti melambangkan satu fenomena yang ada di bumi ya. Nah, itu yang jadi tugas kalian nanti, mencari kesimpulan dari eksperimen ini. Lalu kita akan tutup ember ini dengan plastik wrap. Kita tutup semua bagian atas, pastikan tidak ada celah ya di samping-sampingnya. Lalu kita potong sisanya di ujung seperti ini. Oke, sudah rapi, sudah seperti ini. Kita lihat itu di sana mulai ada apa itu anak-anak? Embun. Ya, hasil dari uap. Lalu juga kita butuh bahan yang lain, itu adalah es batu. Es batunya ini nanti kita taruh di bagian atas plastik. Jadi nanti anak-anak tidak harus pakai es batu besar begini anak-anak ya. Kalian bisa pakai es batu yang kecil-kecil di plastik gula juga boleh. Tapi yang penting plastiknya jangan lepas ya, plastik di ember ini jangan lepas. Oke, kita biarkan selama setengah jam, apakah yang akan terjadi. Kita intip-intip dulu apa yang terjadi ya. Sebenarnya kita ini ngapain sih Bu? Nah, jadi semua benda dan bahan yang ada dalam eksperimen ini menceritakan satu hal anak-anak. Menceritakan mengenai fenomena di bumi ketika hendak terjadi hujan. Kira-kira apa yo? Bisa nggak kalian menangkapnya? Ya, lihat itu, di dalam sepertinya menguap ya. Itulah mengapa kalau sebelum hujan kadang kita merasa udara sangat panas anak-anak. Setelah kita biarkan sekitar 25 menit, kita lihat ada titik-titik air ya yang menempel pada bagian bawah plastik. Jadi ini bukan di bagian atas, nak. Ini bukan karena es batu itu mencair ya, bukan, tapi di bagian bawah dari plastik itu. Kita lihat di sana sudah mulai banyak titik-titik anak-anak. Wah. Setelah 30 menit, lihat titik-titiknya semakin banyak anak-anak. Nah, itu ya.
Kalau misalkan kita biarkan lebih lama, dia bisa jadi lebih deras anak-anak. Kita lihat. Wah. Anak-anak bisa lihat ya, ada air yang menetes-menetes. Itu dia hujan yang tercipta dari eksperimen kita saat ini. Bagaimana dengan di mangkok? Wah, kita lihat itu anak-anak. Batu-batunya sudah basah ya, terkena air. Ayo coba kita lihat. Kita keluarkan. Ini dia batunya basah anak-anak. Ya, terkena percikan dari air hujan yang kita buat. Lalu ada air yang menggenang di dalam mangkok ini. Nah, ini dia air hujan yang tadi kita buat ya anak-anak ya. Semua benda di dalam eksperimen ini melambangkan satu hal yang nyata di dalam fenomena terjadinya hujan. Bisakah kamu menghubungkan benda-benda di eksperimen ini dalam kejadian nyata hujan di kehidupan kita? Kalian bisa isi titik-titik dari pertanyaan ini ya anak-anak setelah memperhatikan eksperimen tadi. Oh ya anak-anak, eksperimen tadi tidak wajib atau tidak harus dilakukan sebagai tugas di rumah ya. Tapi kalau ada yang mau melakukan karena penasaran dan ingin mencoba, silahkan ya. Tapi ingat, harus dengan pengawasan dan bantuan orang tua. Dan kalau ada anak-anak yang belum bisa melakukan eksperimen ini karena satu dan lain hal, tidak apa-apa, kalian bisa memperhatikan video ini dan mencermati mengenai fenomena terjadinya hujan ini. Lalu kalian bisa membuat kesimpulan dan mengisi pertanyaan yang ibu tanyakan tadi. Oke?